Assalamualaikum TH, apa kabar? Kembali lagi di channel Kumbang Kidal. Bertemu lagi dengan saya, semoga TH tidak bosan. Agar kuota internet TH tidak terbuang sia-sia, langsung saja dalam perjumpaan kita hari ini saya menjanjikan sebuah pembahasan yang cukup menarik dan menantang. Dan hampir bisa saya pastikan tema pembahasan kita belum pernah dibahas di artikel atau di channel YouTube manapun, yaitu tentang kenapa komunis harus ateis. Saya tidak bermaksud menyebarluaskan paham ateis atau sebagainya, tetapi hanya sekedar ingin berbagi pengetahuan. Setidaknya agar generasi kita tidak miskin gagasan. Kebanyakan orang ketika membahas ateisme, komunisme, atau isme-isme yang lain selalu menggunakan dalil pamungkas, yaitu pokoknya. Pokoknya kalau salah ya salah. Ketika seseorang menggunakan dalil semacam ini, sebenarnya dia tidak memiliki gagasan untuk disampaikan. Kenapa dia tidak memiliki gagasan? Karena sebenarnya dia tidak tahu dan tidak paham tentang apa yang dibicarakan. Dan untuk menutupi ketidaktahuannya itu, dia kemudian melakukan defense mechanism dengan cara memvalidasi kebenaran pada dirinya sendiri. Tentu saja ini adalah budaya buruk yang harus kita tinggalkan dan tidak boleh kita wariskan pada generasi yang akan datang. TH, sebagaimana kita ketahui, di Indonesia istilah komunis menjadi kata yang sangat menakutkan untuk diucapkan. Dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia alergi dengan istilah ini. Selain karena memang ada riwayat buruk dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ketika berinteraksi dengan komunis, di antaranya tragedi Madiun dan 65, alasan universal lain kenapa masyarakat kita begitu anti dengan komunis, karena secara de facto seorang komunis juga adalah ateis. Dan karena negara kita adalah mayoritas muslim terbesar di dunia dan sekaligus menjadikan agama sebagai salah satu instrumen dasar berdirinya negara, maka tentu saja paham komunis yang ateis itu kemudian dijustifikasi sebagai paham yang bertentangan dengan ideologi negara, sesat dan menyesatkan, sehingga tidak boleh ada celah ruang bagi komunis untuk eksis. Sebelumnya saya harus disclaimer bahwa memang ada 1-2 tokoh komunis yang mengaku tidak ateis, tapi tentu ini adalah kasus yang berbeda. Komunis yang kita maksud di sini adalah komunis generasi pertama, sebagaimana yang digagas oleh Karl Marx, kemudian disempurnakan dan disebarluaskan oleh Lenin. Kemudian TH, perlu kita garis bawahi bahwa antara komunis dan ateis itu berbeda. Kebanyakan orang menganggap kedua paham ini ekuivalen atau sama, padahal tidak demikian. Komunis adalah ideologi sosial ekonomi politik, sedangkan ateis adalah paham atau pandangan hidup yang tidak mempercayai eksistensi Tuhan dan segala bentuk aspek eskatologi agama, surga, neraka, alam barzah, reinkarnasi, dan seterusnya. Tetapi dalam ideologi komunis, paham ateis menjadi bagian integral di dalamnya. Sampai saat ini jarang sekali ada yang membahas korelasi antara komunisme dan ateisme, atau berusaha untuk menjawab pertanyaan seksi misalnya, apakah mungkin tujuan komunis, yaitu terbentuknya masyarakat tanpa kelas, sebagaimana cita-cita Karl Marx, dapat diwujudkan tanpa seseorang harus menjadi ateis? Dan kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. TH, agaknya pembahasan kita hari ini bernuansa sedikit filosofis dan ideologis. Mungkin butuh konsentrasi dan ada baiknya TH sediakan secangkir kopi. Dan kalau sudah siap, mari kita mulai. Bisa dipastikan seseorang yang menganut paham ateis secara filosofis meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas. Artinya, alam semesta dan manusia tidak diciptakan, tidak ditentukan, dan tidak pula diatur oleh kekuatan absolut supranatural.
Jadi, para penganut ateis hanya percaya pada konsep hukum alam atau hukum kausalitas, dan singkatnya mereka tidak percaya akan keberadaan Tuhan dan segala bentuk kekuasaannya, serta tidak percaya akan adanya takdir. Kemudian, bisa dipastikan juga bahwa para penganut ateis itu hanya menggunakan dua epistemologi atau dua sumber kebenaran dalam hidupnya, yaitu akal dan panca indera. Artinya, mereka hanya menyandarkan kebenaran terhadap segala sesuatu yang sifatnya masuk akal atau rasional dan dapat diakses oleh panca indera, dapat dilihat, diraba, dicium, dirasa, dan sebagainya. Karena hanya menggunakan dua instrumen pengetahuan atau kebenaran tersebut, maka konsekuensinya para penganut ateis memandang segala sesuatu secara materialistik, menganggap bahwa materi adalah dasar dari realitas. Artinya, segala sesuatu dalam tanda kutip dianggap ada atau dianggap sebagai suatu kebenaran apabila memenuhi unsur-unsur materialistik. Apa itu unsur-unsur materialistik? Yang pertama, sifatnya harus meluas. Tidak sekedar berada dalam tataran ide, konsep, atau gagasan, tetapi harus dapat diaktualisasikan atau harus dapat dibuktikan secara nyata. Kemudian yang kedua, materi harus memiliki dimensi ruang dan waktu. Dan yang ketiga, materi harus berbentuk fisik. Dengan demikian, keberadaan Tuhan dan agama tidak mendapatkan tempat dalam paham ateis, karena Tuhan dan aspek eskatologi agama tidak dapat dibuktikan secara nyata, kemudian Tuhan tidak memiliki dimensi ruang dan waktu, dan yang ketiga, Tuhan itu abstrak, tidak memiliki bentuk fisik. Sehingga konsep tentang Tuhan dan dogma agama dianggap sebagai imajinasi, takhyul, bualan, dan omong kosong belaka. Nah, secara umum inilah dasar dari konstruksi paham yang bernama ateis itu. Lalu bagaimana korelasinya dengan komunis? Apabila TH sebelumnya sudah pernah berkenalan dengan Karl Marx, saya yakin TH sudah dapat meraba-raba sejauh mana korelasinya. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan karena pembahasan kita masih cukup panjang. Komunisme sebagaimana kita kenal yang digagas oleh Karl Marx dan koleganya si Engels, dasarnya adalah materialisme. Marx meyakini bahwa base structure atau struktur mendasar dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh materi, yaitu ekonomi. Dari sini kemudian menciptakan kesadaran individu, kemudian membentuk relasi sosial, membentuk kelas sosial, dan pada akhirnya menciptakan superstructure, yaitu negara, hukum, kemudian agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dalam menjelaskan fenomena kehidupan masyarakat tersebut, Marx meminjam pandangan dari Hegel yang kemudian nanti melahirkan teori materialisme dialektis dan materialisme historis. Dan belakangan nanti juga didukung oleh teori pertentangan kelas. Nah, dari sini kemudian TH, karena Marx meyakini bahwa kehidupan sosial masyarakat ditentukan oleh hukum materialisme dialektika historis, maka tentu saja dalam teori ini tidak ada tempat bagi keberadaan Tuhan untuk melakukan intervensi dalam realitas kehidupan manusia. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana pandangan Bapak komunis ini terhadap agama. Marx sendiri adalah seorang ateis, dan dalam hal ini Marx sepakat dengan pandangan Feuerbach yang mengatakan bahwa Tuhan adalah hasil proyeksi pemikiran manusia. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang menciptakan konsep tentang keberadaan Tuhan. Bagi Marx, manusia menciptakan konsep tentang Tuhan sebagai tempat pelarian dari kenyataan kehidupan yang malang. Dalam struktur masyarakat kapitalis, Marx melihat bahwa masyarakat atau para buruh atau yang dia sebut sebagai kaum proletar pada dasarnya sedang ditindas, dieksploitasi, dimiskinkan, dan mereka tidak dapat mengaktualisasikan keinginannya, sehingga mereka kemudian lari dalam angan-angan kesempurnaan yang ditawarkan oleh agama. Misalnya, sabar ini adalah ujian dari Tuhan, kita harus ikhlas,
Tidak apa-apa sekarang kita hidup menderita, nanti di akhirat kita akan mendapatkan surga. Mark melihat doktrin agama semacam ini berfungsi sebagai alat manipulasi psikologis dan manipulasi sosial. Dari sini kemudian muncul kalimat yang terkenal dari Mark, "Religion is opium of the mass." Agama adalah opium atau candu bagi masyarakat. Candu itu kan sifatnya memabukkan, membuat orang lupa diri, membuat orang lupa akan realitas, membuat orang lupa akan kehidupannya, dan membuat si pengkonsumsinya itu hilang kesadaran. Bagi Mark, inilah sebenarnya peran yang dimainkan oleh agama, yaitu sebagai tempat pelarian dan sebagai hiburan bagi manusia yang malang. Lalu bagaimana hubungan antara Tuhan dan agama dalam proses mencapai masyarakat tanpa kelas atau masyarakat komunis? Sampai akhir hayatnya, Mark sebenarnya tidak anti dengan agama, dalam artian tidak memusuhi agama. Bagi Mark, ada atau tidak adanya agama, komunisme pasti akan berjaya. Secara deterministik, Mark meyakini bahwa kapitalisme pasti akan hancur dengan sendirinya. Atau dengan kata lain, kapitalisme itu sebenarnya sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Maka kita tinggal menunggu saja kehancurannya, dan kaum proletar pasti akan berkuasa dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat tanpa kelas atau masyarakat komunis. Ketika masyarakat tanpa kelas telah tercipta, bagi Mark agama akan bubar dengan sendirinya. Karena tadi kan agama sebagai tempat pelarian dari kehidupan yang malang, dari keterpurukan, dari ketertindasan dan seterusnya. Nah, pada tahap masyarakat komunis atau masyarakat tanpa kelas, semua hal tersebut sudah tidak ada. Karena semua masyarakat hidup dalam kesejahteraan. Dan dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi keberadaan agama. Sesuai bahasa Mark, dalam masyarakat komunis, manusia akan membuang khayalan surga yang ditawarkan oleh agama karena dunia telah menjadi surga yang sesungguhnya. Tapi lain halnya komunis ala Lenin. Lenin ini tipe orang yang tidak sabaran. Jadi kata Lenin, kita tidak bisa terus ditindas sembari menunggu kehancuran kapitalisme. Ya, secara sederhana Lenin ingin bilang bahwa komunisme harus kita perjuangkan. Dari sini kemudian nanti Lenin mengembangkan Partai Komunis sebagai sebuah wadah dalam rangka untuk menghimpun kekuatan dan kemudian melakukan agenda revolusi. Nah, tetapi kemudian Lenin menyadari bahwa ketika masyarakat masih berpegang teguh pada agama, revolusi tidak akan terjadi. Ya, Lenin ini tidak sekedar ateis. Dalam banyak tulisan dan orasinya, dia bahkan antiteis, artinya dia menyerang konsep ketuhanan dan dogma-dogma agama. Bagi Lenin, ketika seorang proletar yang tertindas itu meyakini bahwa ketertindasannya adalah bagian dari takdir Tuhan, maka ia akan menerima kondisi tersebut tanpa berusaha untuk merubah keadaan. Dengan demikian, si proletar yang malang itu akan selalu bernasib demikian. Dan di sisi lain melanggengkan status quo si penindasnya, yaitu para kapitalis atau kaum borjuis. Maka, untuk melakukan agenda revolusi, masyarakat harus dijauhkan dari agama. Jadi kesimpulannya TH, komunisme baik ala Marx maupun ala Lenin pada akhirnya mengarahkan para penganutnya untuk menjadi ateis. Yang pertama karena basis filosofinya adalah materialisme dan cenderung positivisme. Kemudian yang kedua, karena menganggap agama sebagai alat untuk manipulasi psikologis dan sosial, dan pada akhirnya melanggengkan status quo si kaum borjuis itu. Dan yang ketiga, pada tahap masyarakat komunis atau masyarakat tanpa kelas, yaitu masyarakat yang egaliter, masyarakat yang sama rasa, sama rata, tidak menghendaki adanya status sosial yang melekat pada individu. Tidak ada status buruh dan majikan, tidak ada status si miskin dan si kaya, tidak ada status masyarakat dan penguasa, dan tentu saja tidak ada status ustadz dan jamaah, atau pendeta dan jemaat gereja. Oke TH, saya kira itu jawaban saya. Kalau TH punya jawaban lain, silakan share di kolom komentar.
Dan kalau TH merasa pembahasan kita hari ini layak untuk dikonsumsi, jangan lupa tinggalkan sidik jari. Saya kaum proletar, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.